Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar seni peran. Dalam memainkan sebuah peran dalam teater, diperlukan latihan terlebih dahulu seperti olah tubuh, olah suara, dan olah pikir. Adapun tujuannya adalah agar pada saat pementasan teater, gerakan akan terlihat lebih luas dan tidak kaku. Yang pertama, konsep seni peran. Pementasan teater merupakan penyajian seni yang sangat kompleks, karena tidak saja melibatkan banyak seniman, namun mengandung banyak unsur. Unsur-unsur tersebut itu saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu unsur pementasan teater adalah pemain atau orang yang memperagakan cerita. Agar berhasil memperagakan tokoh, maka tokoh yang dipilih harus tepat. Misalnya, untuk memerankan tokoh ayah, haruslah orang yang lebih tua. Sebaliknya, pemain anak-anak memerankan tokoh anak-anak. Dengan demikian, kondisi fisik pemain harus benar-benar seperti tokoh yang diperankan. Adapun cara-cara yang perlu diterapkan dalam upaya memilih pemain teater yang tepat adalah, yang pertama, naskah teater yang dipilih harus dibaca berulang-ulang oleh tokoh yang akan memerankannya. Yang kedua, setelah diketahui watak setiap tokoh, dipilihlah pemain yang cocok dan mampu memerankan setiap tokoh. Yang ketiga, selain pertimbangan watak, perlu juga pertimbangan usia dan perkiraan perawakan ataupun postur. Yang keempat adalah kemampuan pemain menjadi pertimbangan. Memilih pemain yang pintar artinya dalam waktu tidak terlalu lama berlatih, pemain sudah bisa memainkan tokoh seperti yang dikehendaki. Yang kedua, teknik dan prosedur seni peran. Setelah memahami konsep seni peran, selanjutnya kalian akan berlatih teknik dasar seni peran yang terdiri dari latihan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang pertama, olah tubuh. Olah tubuh adalah melatih anggota badan agar mencapai kelenturan. Jika tubuh sudah lentur, maka pemain akan lebih mudah menirukan gaya atau gerak yang sesuai dengan karakter yang diperankan. Untuk mengasah kemampuan akting, harus sering berlatih untuk mendalami peran. Ekspresif juga merupakan hal yang diperlukan agar pemain teater dapat memerankan sikap dan perilaku tokoh dengan baik dan tidak terlihat kaku di atas pentas. Adapun jenis-jenis latihan yang harus dijalani agar memiliki olah tubuh yang baik. Beberapa di antaranya, yang pertama, harus melakukan pemanasan. Setiap akan memulai latihan, perlu dilakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot menjadi rileks. Berdiri tegap. Berat badan tertumpu pada telapak kaki bagian depan. Membungkukkan badan ke depan dan kedua tangan tergantung lunglai hampir menyentuh tanah. Yang berikut adalah tegakkan tubuh secara perlahan, kembangkan dada, punggung rata. Lalu tegakkan badan kembali, otot-otot leher dibuat rileks, anggukkan kepala ke belakang, rahang rileks dan mulut terbuka. Yang berikut menganggukkan kepala ke depan hingga dagu menyentuh lantai dan mulut tertutup. Dalam posisi badan tegap, dorong leher ke depan, angkat dagu, menunduk atau menjatuhkan kepala ke depan. Mengangkat bahu tinggi-tinggi. Tarik bahu ke belakang dengan rileks. Jatuhkan atau bungkukkan bahu ke depan.
sambil menggerak-gerakkan tangan pada siku. Lalu putar pinggul, lutut, dan kaki keluar ataupun ke dalam, dan sebagainya. Ada begitu banyak jenis latihan yang harus dilakukan agar tubuh boleh tampil dengan baik atau rileks. Yang kedua adalah olah suara. Seorang pemain teater yang memiliki olah suara atau vokal yang baik akan mampu mengekspresikan tokoh yang diperankan melalui suaranya. Dalam hal ini, seorang pemain teater harus belajar teknik pernafasan, logat bicara, membaca teks dengan benar dan tepat, latihan relaksasi, dan menyanyi. Adapun latihan yang bisa dilakukan untuk melatih artikulasi adalah yang pertama, intonasi atau laju kalimat. Yang kedua adalah diksi atau pemilihan kata yang tepat. Adapun fungsi-fungsi ucapan dalam teater yang pertama adalah menyalurkan kata dari naskah kepada penonton. Ini memberi arti khusus pada kata-kata tertentu melalui modulasi suara. Yang ketiga adalah untuk membuat informasi tentang sifat dan perasaan tokoh. Yang ketiga, olah rasa. Dalam olah rasa, seorang pemain teater dituntut untuk mampu menghayati dan mengadaptasi tokoh yang diperankan. Misalnya, untuk memerankan seorang bapak tua, ia harus dapat menunjukkan bagaimana seorang bapak tua duduk, berdiri, dan berjalan. Ia juga harus dapat mengekspresikan raut wajah bapak tua tersebut ketika sedih, gembira, atau marah. Seorang pemeran teater membutuhkan kepekaan rasa yang sangat-sangat tinggi. Adapun tahapan-tahapan olah rasa. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran atau perhatian. Makin menarik pusat perhatian, makin tinggi kesanggupan memusatkan perhatian. Pusat perhatian seseorang atau seorang aktor adalah jiwa tokoh atau karakter yang diperankan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mencapai kondisi kontrol mental maupun fisik di atas panggung secara optimal. Dengan konsentrasi, seorang aktor akan dapat mengubah dirinya menjadi karakter orang lain, yaitu tokoh yang dimainkannya. Yang berikut adalah imajinasi. Selain konsentrasi, hal lain yang wajib dikuasai oleh aktor adalah imajinasi. Karena imajinasi adalah proses pembentukan angan-angan dan gambaran baru dalam pikiran yang belum pernah dialami sebelumnya. Latihan ini bagi seorang aktor itu berfungsi untuk mengidentifikasi dan mendalami karakter tokoh yang akan dimainkan. Adapun poin-poin yang perlu diketahui saat berlatih imajinasi. Yang pertama adalah imajinasi menciptakan hal yang tidak mungkin ada. Sedangkan fantasi membuat hal yang tidak ada atau tidak pernah ada, bahkan tidak akan pernah ada. Imajinasi tidak bisa dipaksa, tapi harus dibujuk untuk bisa digunakan. Imajinasi tidak akan muncul jika direnungkan tanpa objek yang menarik. Karena itu, objek berfungsi untuk merangsang pikiran. Imajinasi juga tidak akan muncul dengan pikiran yang pasif, tetapi harus dengan pikiran yang aktif. Pikiran juga bisa diperintah untuk mempertanyakan segala sesuatu. Adapun asas-asas acting. Yang pertama, asas pengendalian. Seorang aktor harus dapat menghayati dan meleburkan diri menjadi tokoh yang diperankan. Tugas aktor adalah memberi keyakinan kepada penonton. Jika dia menangis, dia sedang meyakinkan penonton bahwa tokoh yang diperankan itu sedang sedih. Cara mewujudkan tangis itu ditentukan oleh kreativitas aktor itu sendiri. Yang kedua adalah asas keutuhan. Acting adalah kerjasama yang membentuk satu keutuhan. Kerjasama itu bertolak dari citra sastra dan citra sutradara. Artinya,
Akting terikat pada pandangan pengarang cerita dan penafsiran sutradara. Yang ketiga adalah asas kerapian. Seni menuntut kerja artistik yang rapih. Dalam teater, kerapian diwujudkan dengan melakukan akting yang teratur, terkendali, dan tidak kacau. Yang keempat adalah asas pendalaman. Akting menuntut pendalaman akal budi. Pendalaman akal budi akan tercapai jika seorang aktor membuka otak dan mengosongkan hati. Hati harus dibuat mandiri dan otak harus dipertajam agar dapat melakukan akting dengan sempurna di atas panggung. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan memberkati.